Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya salam sehat dan salam lestari, dan mudah-mudahan begitu banyak syukur yang kita bisa ucapkan setiap harinya karena kita masih diberikan kesehatan dan begitu banyak berkah yang diberikan kepada kita sehingga kita belum kenal satu sama lain dan belum pernah tahu lokasi masing-masing, tapi bisa bertemu, bertatap layar masing-masing di tempat masing-masing pula gitu. Itu rasanya begitu berkahnya kenikmatan sambil mungkin menikmati waktu bersama keluarga, kemudian mengisi liburan atau dalam perjalanan atau apapun yang Bapak Ibu kerjakan saat ini, tapi semangatnya adalah semangat belajar gitu, saling belajar satu sama lain gitu. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa buat kami, artinya semangat Bapak Ibu, semangat kita semuanya mudah-mudahan menjadi bekal kita, menjadi amal ibadah kita yang baik dan mudah-mudahan akan bermanfaat nantinya. Nah, satu doa selama proses Zoom kali ini adalah mudah-mudahan sinyalnya tetap bisa baik itu sinyal saya, kemudian sinyal Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dapat terus berlangsung dengan baik supaya materi pada kesempatan hari ini dapat tersampaikan dengan baik. Namun Bapak Ibu yang mungkin nanti di tengah jalan kok agak merasa kesulitan di Zoom, bisa juga join di YouTube yang sudah juga online begitu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk pertanyaan nanti silakan di kolom chat jika ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Yang saya hormati tentunya Kepala Laboratorium Limbah Padat dan B3, Bu Vina. Terima kasih sekali sudah memberikan pengantar pada pagi hari ini. Kemudian Bu Vina, kemudian Pak Yebi yang nanti insya Allah besok akan menyampaikan, karena hari ini fokusnya adalah ke saya, Bapak Ibu, tentang metode sampling, seperti penentuan jumlah sampel, kenapa harus sampling, kemudian juga berhubungan dengan berbagai macam tantangan yang kemungkinan akan dihadapi pada saat sampling. Sedangkan Pak Yebi Yuriandala akan menyampaikan insya Allah besok tentang berbagai macam metode teknis, ya, bagaimana pengambilan sampel di berbagai macam lokasi hingga nanti pengolahan data. Nah, ini adalah periode kedua Bapak Ibu terkait dengan metode sampling dan teknis sampling ini. Periode pertama sudah kita laksanakan di tahun 2020, antusiasmenya juga luar biasa. Hari ini sebenarnya juga dari pendaftar di angka 300, tapi biasa memang kadang lupa jadwal atau ada juga yang tidak bisa mengakses, terus kemudian mengakses di YouTube. Dan mudah-mudahan juga nanti terus bergabung. Tadi kita mulai di angka 40-an orang, ini sudah 60, mungkin nanti terus akan bertambah. Gitu. Jadi sangat beruntung Bapak Ibu yang sudah hadir tepat pada waktunya. Nah, berdasarkan feedback yang kita terima pada saat pelaksanaan periode yang pertama, cukup banyak masukan-masukan harus diperbaiki dan seterusnya. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini, kita terus mengupdate apa yang kita bisa berikan kepada Bapak Ibu. Misalnya beberapa tools yang sudah kita siapkan, contohnya adalah Excel yang sangat memudahkan harapannya. Sebenarnya bukan ingin membuat Bapak Ibu jadi kurang effortnya untuk melakukan sampling, tidak, gitu. Tapi hanya memudahkan apa aja yang menurut kami itu bisa dihitung secara otomatis. Gitu. Ya sudah, kita siapkan saja Excel-nya, Bapak Ibu tinggal masukkan angkanya, terus kemudian keluar. Tapi pada kesempatan materi hari ini, ya kita sampaikan bagaimana sebenarnya cara menghitungnya. Terus kemudian pada periode yang lalu juga sempat ada yang pengen, oh bisa nggak ya kita dibuatkan video singkat gitu ya, yang interaktif, yang mudah dilihat di HP misalnya pada saat sampling kalau lupa gitu ya. Jadi akhirnya kita buat juga beberapa video. Ada video persiapan sampling, alat apa saja yang dibutuhkan untuk sampling,
kemudian video untuk timbulan sampah, bagaimana mengukur timbulan sampah, dan ada video untuk komposisi sampah. Dan di akhir ada video pengolahan datanya, mulai nanti logbook, bagaimana diisi, dan seterusnya. Nah, kita coba siapkan dalam 2 hari ini, supaya bisa kita nikmati, kita belajar bersama Bapak Ibu. Tentunya pasti banyak kekurangan, kan yang namanya sampling ini sifatnya adalah dinamis ya, sangat bergantung dengan kondisi di lapangan, perlu fleksibilitas. Jadi harapannya Bapak Ibu tidak fokus ke tools yang kita siapkan, itu sebagai bonus saja, tetapi materinya ini yang sangat penting, agar Bapak Ibu bisa fleksibel juga pada saat melakukan sampling di lapangan. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, presentasi hari ini, atau mungkin juga ada Mas Mbak yang ada di sini yang mungkin masih mahasiswa, sedang persiapan tugas akhir atau skripsinya yang berhubungan dengan sampling, sangat baik sekali materinya. Menu presentasi pada kesempatan hari ini kita siapkan dalam 4 materi. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian data timbulan sampah, kemudian metode penentuan sampel, dan tantangan ya menghadapi data atau proses sampling itu sendiri. Nah, kalau periode pertama kita buat 1 hari Bapak Ibu ya. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 12. Tapi kok kita rasa kurang efektif ya, mungkin terlalu lelah mengikuti full banget. Jadi hari ini kita coba bagi menjadi 2. Dan mudah-mudahan nanti kita dapat feedback lagi dari Bapak Ibu. Kira-kira kalau nanti diadakan di periode yang ketiga, kita perlu modifikasi apa lagi nih ya, supaya semuanya bisa tambah bermanfaat, kira-kira itu ya. Nah, Bapak Ibu, masuk ke materi yang pertama ya, pendahuluan saya akan sedikit cerita tentang sampah, tapi sedikit saja ya, singkat saja, karena saya yakin yang hadir pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang sudah sangat expert di bidang persampahan. Nah, kalau kita berbicara sampah Bapak Ibu, pastinya kita ingat beberapa kejadian yang pernah terjadi, dan pengolahan sampah itu bukan hal yang baru. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi baru-baru ini dengan media sosial, dengan media elektronik yang mudah kita akses, sehingga pengolahan sampah itu menjadi hal yang, oh kok bisa ya, kok ada ya, dan seterusnya. Gitu. Tapi padahal dia sudah berlangsung cukup lama. Gitu. Jadi misalnya program Adipura sudah tahun 1986 gitu ya. Terus kemudian sempat tidak aktif, kemudian aktif lagi gitu. Kemudian ada longsor TPA Lui Gajah yang setiap tanggal 21 Februari kita peringati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional gitu ya. Kemudian hadirnya Undang-Undang 18 tahun 2008, dan akhirnya menjadi titik balik bahwa pengolahan sampah itu harus kita seriusi. Gitu. Munculnya berbagai macam instrumen-instrumen yang lain, Permen LH tentang bank sampah, Permen PU tentang sarana prasarana, kemudian muncul lagi, ini juga cukup membuat heboh begitu ya. Indonesia jadi nomor 2 penghasil sampah plastik di laut, walaupun banyak pihak yang juga tidak setuju karena metode ya, balik lagi karena metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Tapi mau tidak mau kita harus menerima, karena penelitian ini sudah dipublish di publikasi internasional, dan ini bisa diacu, disitasi oleh berbagai macam pihak. Ya. Dan seterusnya ya, 2019 berbagai macam kejadian yang terjadi yang berhubungan dengan sampah. Nah, bagaimana dengan 2020, 2021 kira-kira begitu ya. Sebenarnya makin ke sini makin banyak Bapak Ibu ya, berbagai kejadian. Misalnya saya coba search ini di Google, kalau berita tentang pengolahan sampah itu kayak apa gitu ya. Ternyata banyak sekali dan sangat update ya, 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu. Ini kebetulan tadi malam saya coba cek ya, 3 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu gitu. Artinya ini selalu update gitu ya. Ada peresmian pengolahan sampah energi listrik di TPA Benowo, Surabaya gitu ya. Ada RDF Cilacap yang baru beroperasi tahun yang lalu gitu. Kemudian mau diadopsi di beberapa tempat, misalnya Tuban dan beberapa wilayah yang lain. Dan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan juga ada terus berlangsung. Misal ada masalah di beberapa wilayah
di Sumatera, kemudian ada di TPA di Tangerang Selatan, gitu, dan seterusnya. Jadi tentang sampah ini menjadi santapan setiap hari. Satu hal positif sebenarnya adalah kita bisa mindset orang bisa terbentuk bahwa pengolahan sampah ini kita butuhkan, sehingga kalau kita kelola kurang baik, ini menjadi tantangan besar bagi kita bersama, ya. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu, apa yang sebenarnya yang sudah dilakukan, berbagai macam strategi pengelolaan sebenarnya sudah dimulai dari awal, ya, dari sistem di awal, dari sumber sampah itu gerakan, misalnya pilah sampah dari sumber, kemudian pemberantasan single use plastik, kantong kresek berbayar, kemudian munculnya bank sampah, bekas sampah, sekolah adiwiyata, TPS 3R, dan seterusnya. Hingga juga ke TPA, ya, ujung dari sebuah sistem. Jadi awal tadi sudah dikelola, kemudian ujung juga harapannya dapat dikelola dengan baik juga. Munculnya TPA sanitary landfill, kemudian waste to energy, gitu ya, waste to material, dan seterusnya. Nah, cuman ya tantangan memang, ya, progresnya seperti apa, keberhasilan programnya seperti apa, gitu. Apakah terukur atau tidak, gitu. Misalnya dengan bank sampah yang 11.000 unit saat ini, kemudian TPS 3R dengan 1.200 unit saat ini, gitu. Kemudian pembatasan single use plastik di 20-an kota kabupaten, ada 1.300 sekolah adiwiyata, seperti apa, gitu. Jadi ini risetnya adalah by data. Jadi kalau kita tidak punya data yang baik, ya kita tidak bisa mengukur berhasil atau tidak, gitu. Jangan sampai kita sibuk meng-create program, tapi kita tidak pernah mengevaluasi program yang kita buat. Ini menjadi tantangan kita bersama. Itu di sumber, kemudian juga sama halnya di hilirnya, tidak kalah hebatnya, ya. Berbagai macam sanitary landfill yang sudah dibangun, operasionalnya apakah sanitary landfill atau kembali lagi nih ke open dumping yang ada di sana, gitu ya, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, ini sebagai pengantar saja diskusi pagi, semacam sarapan pagi lah kira-kira, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita melihat perjalanan sampah, Bapak Ibu, ya, dari sumber hingga akhir, gambarnya seperti ini. Ini saya ambil dan sedikit modifikasi dari Profesor Endri Damanhuri. Kebetulan ini promotor saya pada saat kuliah dulu. Kemudian ya, begitu kita lihat adalah sangat kompleks, ya, panjang sekali, ya. Ada yang diolah individu, ada yang masuk sektor informal, ada yang dibakar, dibuang ke lingkungan, ada yang masuk ke sebuah sistem waste management system di sebuah kota, gitu ya, sehingga masuk ke TPA dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat alur sampah ini sebenarnya adalah setiap bagian dari alur ini kita butuh data, Bapak Ibu. Kita butuh data kuantitas dan kualitas sampahnya supaya kita bisa menilai kinerja masing-masing bagian itu seperti apa, gitu. Di sumber kita butuh data, di transfer point kita butuh data, di pengumpulan juga begitu, ya. Kalau kita ngomongin keberhasilan pengolahan individu lewat program pengurangan sampah, berarti kita butuh data juga untuk bilang bahwa bank sampah ini berhasil, TPS 3R ini berhasil. Jadi kita butuh data. Untuk melihat keterlibatan sektor informal, kita butuh data juga. Berarti semuanya butuh data, gitu. Nah, bagaimana mendapatkan data tersebut? Nah, hari ini kita mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk belajar bersama bagaimana sih meng-create data dari sistem yang ada. Harapannya data ini menjadi patokan yang baik bagi kita untuk melakukan pengelolaan sehingga sistem pengolahan sampahnya jadi lebih baik. Nah, itu kira-kira pengantar yang bisa saya berikan untuk memulai materi pada kesempatan hari ini, ya.